Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Punden. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Meira Rani. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dasar wong gendeng. Pergi sana, pergi. Di depan berhenti ya pak, ucapku pada sopir taksi. Sampai juga di rumah yang selama 5 tahun terakhir selalu dalam angan-angan. Aku sangat dibuat takjub dengan perubahan rumahku saat ini. Ternyata bapak benar-benar menggunakan uang yang kukirimkan untuk membangun rumah ini. Papan reot yang dulu kini sudah berubah menjadi dinding beton. Alhamdulillah. Sudah saya turunkan semua mbak, ucap supir taksi. Saking terkagumnya pada bangunan di hadapanku, aku sampai melamun. Barang-barang dan beberapa koper milikku sudah berada di sebelahku berdiri. Dasar wong gendeng. Pergi sana, pergi. Aku masih mengenali suara teriakan dari balik punggungku, tepatnya di kediaman rumah Arum. Belum sempat aku menoleh, tubuhku sudah didorong dari arah belakang. Tentu saja membuatku hampir tersungkur. Pergi! Teriaknya lagi. Astagfirullah. Refleks tanganku menutup mulut. Sangat terkejut saat sudah membalik badan. Sosok lelaki tegak berdiri membelakangiku tanpa sehelai kain yang menutup anggota tubuhnya. Sedangkan Bu Iro terlihat memegang sapu. Tangan kirinya meremas tapi jarik yang ia kenakan. Pergi, apa mau tak pukul lagi? Dengan hentakan satu kaki Bu Iro, membuat lelaki di hadapanku lari terbirit-birit. Mirisnya, benarkah itu Danar? Lelaki yang membuat patah hati Arum sahabatku. Seperti itukah keadaannya sekarang? Oh malangnya. Loh, ini beneran kamu Rus malah. Walah, kamu sudah datang dari luar negeri. Wah, ayo tenan kamu saiki Rus. Pasti ibumu pangling, ucapnya. Bu Iro langsung menyapaku. Iya Buli, ini Rusmah. Gimana kabarnya Buli Iro dan Arum? Pasti sekarang Arum sudah menikah ya Buli. Punya anak berapa sekarang dia? Pertanyaanku membuat Bule Iro menatapku kemudian beralih memperhatikan Danar yang sudah berada jauh dari tempat kami berdiri. Bule Iro menceritakan bahwa semenjak Arum menikah pasca hubungannya berakhir dengan Danar, lelaki itu menjadi hilang akal. Seperti yang kulihat tadi, bahkan Danar berkeliling kampung tanpa menggunakan pakaian. Aku jadi ingat, dulu saking sakit hatinya, Arum sampai nekat melakukan ritual larangan. Aku bisa memahami sakit hati yang Arum merasakan, meskipun aku juga tak membenarkan caranya. Kamu mau nganterin aku terserah, enggak juga terserah. Tekad Arum waktu itu. Terus terang saja aku tak berani saat ia memintaku untuk menemaninya mendatangi kuburan pada tengah malam Jumat Wage. Sebelumnya Arum juga sudah pergi mendatangi Mbah Sumijan yang tinggal di Gunung Ratu Kalinyamat. Gak satu orang pun yang bisa memiliki Danar. Mereka jahat. Aku iso lebih jahat, ucapnya. Sabar sabar. Mungkin bukan jodohmu. Paling tidak kamu sudah diselamatkan. Coba kalau tahu seperti itu sikap keluarganya, begitu juga Danar, lalu kamu terlanjur menjadi menantu dan istrinya. Gimana tersiksanya kamu nanti?
Ikhlaskan saja. Jangan memaksa mendayung pada air yang kering. Tuturku kala itu. Kamu gak ngerti gimana rasanya, Rus. Pulanglah. Akan kutanggung semua resikonya. Jawaban Arum kala itu. Tapi yang aku tahu, Arum hanya membuat Danar terkunci hatinya hingga tak bisa mendapatkan wanita manapun. Itu sebabnya 2 tahun setelahnya aku masih mendengar kabar bahwa Danar tak jadi menikahi gadis pilihannya. Aku juga mengkhianati Arum, membongkar benda yang ia tanam di halaman rumah Danar, lalu mengembalikan lagi ke tempatnya. Andai saja waktu itu aku dan Danar tak bertemu di tempat pemotongan rambut, pasti saat ini Danar masih menjadi lelaki dambaan para wanita satu kampung. Sayang sekali, kesombongannya pada ketampanan dan kedudukan orang tuanya membuatnya dengan mudah menghina dan merendahkan siapapun, bahkan denganku. Rasa sakit hatiku kebablasan dengan cara mengikat rambutnya pada jenggeret. Kemana saat ini hewan itu terbang? Terlihat Danar menoleh ke arahku kemudian membalik badan sambil memperlihatkan batang kemaluannya. Oh, Danarku yang malang. Di sini rupanya, Mas. Sudah aku bilang, jangan keluar rumah tanpa baju. Pulang, ayo pulang. Bikin malu aja. Kapan kamu berhenti meletakkan kotoran pada wajahku? Aku dan Buli Iro masih memperhatikan ke arah Danar. Nirmala, adik perempuan Danar, menarik lengan kakak lelakinya. Danar pasrah mengikuti langkah Nirmala. Ia terseok-seok karena Nirmala menyeretnya. Sebuah ranting pohon ia pergunakan untuk memukul kaki Danar. Seperti itu keadaan Danar sekarang. Tiap saat ia datang ke rumah untuk mencari Arum. Jelas Bu Iro. Kenapa nggak dibawa berobat, Bule? Tanyaku. Pak Kuncoro sekarang juga mengalami stroke. Kalau masalah mengobati Danar mungkin mereka sampai kehabisan biaya. Mirisnya, separah itukah kehidupan keluarga Danar setelah itu? Awas kamu ya, Mas. Omelan Nirmala Asi masih terdengar meskipun samar. Mataku tak berkedip menyaksikan dua kakak beradik itu berjalan menuju rumah mereka. Kasihan sekali kamu, Danar. Lalu Arum di mana sekarang, Buli? Hampir 3 tahun ini aku tak mendengar kabar darinya. Tanyaku. Karena selama berada di negeri singa, waktu istirahat aku hanya pergunakan untuk tidur. Sedangkan menghubungi bapak dan ibu hanya kulakukan 1 minggu sekali. Salah satunya untuk menghemat tarif pulsa. Arum ikut bersama suaminya. Dia juga jarang sekali datang ke rumah. Sudah beberapa kali Arum mengalami keguguran. Sampai sekarang semenjak Danar seperti itu, Arum masih menjadi bulan-bulanan tuduhan dari kerabat Pak Kuncoro. Aku manggut-manggut mendengar Bulik Iro bercerita. Kasihan Arum. Padahal semua ini jelas bukan perbuatannya. Nanti biar Rusmala temui Arum. Apa Bulik bersedia mengantar Rusma? Tanya aku. Bulik Iro mengangguk. Walah, anak perempuanmu datang, Bu. Rusma datang. Aku menoleh ke arah suara yang selama 5 tahun ini selalu kurindukan. Bapak sudah berdiri di halaman rumah. Beliau langsung berlari ke arahku. Alhamdulillah, anak gadisku sudah pulang. Gimana kabarmu, Nduk? Bapak sudah merengkuhku dalam pelukan. Rusma baik, Pak. Nduk, kapan datang Cahayu?
Lengkingan suara ibu yang tak pernah berubah membuat bapak melepaskan pelukannya. Ibu berlari ke arah pintu sambil mengelap kedua tangannya pada daster yang ia kenakan. Mungkin saja ia baru selesai memasak atau mencuci. "Masuk, ayo masuk," ajak ibu dan bapak. "Bapak bawa masuk koper-kopernya, ayo," lanjut bapak. "Biar saya bantu." Bule Iro masih berdiri di antara aku dan bapak. Bukannya senyuman ramah yang Bulik Iro dapatkan, melainkan tatapan ketus dari ibu dan bapakku. Ada apa ini sebenarnya? "Nggak usah, kami bisa sendiri. Lebih baik Yu Iro nasihati anak perempuan Yu Iro agar mau melepas dendamnya pada laki Pak Kuncoro. Apa Yu Iro tak kasihan pada Danar?" ketus ibu. Buli Iro menunduk, kemudian perlahan menegakkan kepalanya lalu menatapku. Sangat tergambar dengan jelas bahwa Buli Iro sedang menahan sesak karena ucapan ibu. Hatiku tersayat menatapnya. Duh Gusti, seandainya orang tuaku bahkan orang satu kampung tahu bahwa akulah yang membuat Danar jadi seperti itu. Tak mau membuat ibu salah paham, dan juga tak mau membiarkan Buli Iro tersakiti. Sebaiknya aku menghentikan ketegangan ini. Nanti aku bicarakan pada ibu dan bapak di dalam saja. "Iya Bule, biar Rusma aja. Gak apa-apa ya Bule," ucapku. Semoga saja Bule Iro tak sakit hati dengan ucapanku. Bule Iro mengangguk kemudian berlalu meninggalkan kami. Tergambar kekecewaan yang teramat dalam atas penolakan ibu tadi. Padahal selama ini kami sudah seperti saudara. Bahkan antara aku dan Arum tak pernah dibedakan oleh ibuku ataupun Bule Iro. Dulu kami tumbuh bersama. Karena sejak lahir aku dan Arum sudah bertetangga. Tak juga kami sering menginap secara bergantian. Sabtu malam aku tidur di rumah Arum. Minggu malam Arum tidur di rumahku. Seperti itu seterusnya sampai keadaannya membuatku harus meninggalkan desa, yaitu bekerja sebagai seorang TKW. Salah satu tekadku waktu itu juga atas penghinaan Danar. Tepatnya tahun 2008. Aku dan Arum baru lulus dari sekolah tingkat atas. Arum dan Danar memang berpacaran semenjak mereka masih bersekolah. Sampai akhirnya Danar mengikuti seleksi sekolah militer. Setelah dia lulus dan diangkat menjadi prajurit militer, di situ sikap Angku Danar mulai terpampang. "Maaf Rum," kata ibuku, "yang cocok mendampingiku adalah wanita yang punya gelar. Kan gak mungkin calon persit cuma dari kalangan bawah. Sebaiknya kamu cari saja lelaki yang sepadan denganmu, tukang parkir pasar, atau mungkin salah satu pekerja bapakku di pabrik gula. Kang Rusli mungkin cocok denganmu." Ucapan Danar kala itu disambut dengan gelak tawa beberapa pemuda satu angkatan kami di kampung ini. Itu sebabnya Arum sampai sakit hati dan nekat melakukan ritual larangan, yaitu menemui Mbah Sumijan. Beberapa hari setelahnya, aku dan Danar bertemu di salah satu pemotongan rambut. Jika pada Arum yang pernah menjadi kekasihnya saja, Danar bisa menghina, apalagi denganku yang bukan siapa-siapa ini. Tentu mulut sombong Danar lebih menyakiti. Dari kejauhan saja sudah ketahuan siapa yang datang. Pasti Rusma. Gila, manusia apa bangkai sih? Kamu berapa tahun gak mandi? Kalau seperti ini, sampai tua gak bakalan ada lelaki yang melirikmu, apalagi mau menikahimu. Ucapannya kala itu benar saja membuatku sangat marah. "Minum dulu, Nduk." Aku tersentak dengan ucapan ibu. Satu gelas teh hangat sudah berada di tanganku. "Bu, kenapa bersikap seperti tadi pada Bule Iro? Jangan menyakiti hati orang, Bu."
tuturku pada ibu. Karena aku tak mau mengulang kesalahanku di masa lalu. Loh, memangnya kamu gak tahu Danar itu gila gara-gara siapa? Gara-gara Arum. Terang ibu. Kan belum tentu kebenarannya, Bu. Jangan asal tuduh. Bisa jadi fitnah. Memang benar, Konduk. Bapak dan para warga di sini yang jadi saksinya. Tepatnya waktu pembangunan saluran air di depan rumah, kami menemukan kain mori yang diikat dengan benang hitam. Di dalamnya ada foto Danar. Dan kami menemukan benda itu di depan rumah Yu Iroh. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Arum? Terang bapak panjang lebar. Ya Allah Gusti, ternyata benda itu sudah ditemukan bapak dan juga para warga. Dan Arumlah yang jadi tuduhan. Ampuni aku Gusti. Sudah, jangan dipikirkan, Duk. Kamu pulangkan untuk istirahat. Sekarang mandi. Siapa tahu beberapa tetangga mau nyambang kalau sudah tahu kamu datang. Ibu mengusap pucuk kepalaku sambil tersenyum. Mungkin kemarin sebelum aku datang, aku sempat mengatakan pada ibu melalui telepon bahwa kepulanganku ini tak lama. Hanya sekedar cuti. Mungkin 2 bulan berada di rumah. Aku harus kembali lagi. Oh alah, ayo tenan kamu sekarang, Duk. Tapi badanmu kecil, gak pantat lagi. Jarang makan atau mungkin kelelahan, Duk. Mau ibu pijitin dulu sebelum mandi? Tanya ibu, melanjutkan ucapannya. 5 tahun itu lama, Bu. Ya pasti ada perubahan. Masa mau gemuk terus ya, Duk? Namanya kerja ya lelah. Kalau nggak kerja ya kita nggak punya rumah sebagus ini sekarang. Sahutku, menyambung ucapan bapak. Kedua orang tuaku tertawa sambil geleng-geleng. Salah satu kebahagiaan tersendiri bisa menyaksikan 2 orang di hadapanku tertawa renyah. Hari-hari kami dulu hanya diliputi dengan kekurangan dan hinaan. Bapak bekerja di pabrik gula milik Pak Kuncoro sebagai pekerja harian lepas. Terkadang dalam 1 minggu bapak tak membawa upah. Pak Kuncoro akan memotong upah para pekerja secara langsung. Karena para pekerja kebanyakan akan mengambil bon di depan. Begitulah aturan Pak Kuncoro. Dulu orang-orang satu kampung sangat patuh pada Pak Kuncoro. Karena kebanyakan para warga bekerja di pabrik beliau. Ibu dan bapak juga sempat membenci Pak Kuncoro beserta keluarganya yang sering bersikap ketus. Dulu ibu dan bapak juga sangat iba pada Arum karena penghinaan Danar. Begitu juga dengan para warga di sini. Tapi apa mau dikata, kekuasaan Pak Kuncoro dengan dalil uang adalah pemenangnya. Mungkin keadaan berubah sejak para warga menemukan mori yang sengaja kutanam di depan rumah Arum. Itu sebabnya bapak dan ibu juga berpandangan lain pada Buli Iroh. Kasihan mereka. Sejak tadi aku masih memikirkan Danar dan Arum. Ingin sekali menemui Arum, menanyakan kabar dan melepas kerinduan pada sahabatku itu. Sedangkan pada Danar, dengan cara apa aku bisa membuatnya kembali seperti dulu lagi? Apa yang harus kulakukan untuk menebus semua kesalahanku? Timun dan pete dari mana, Pak? Tanya aku. Ternyata bapak membangun sebuah gubuk yang terletak di belakang rumah. Beberapa macam sayuran dan bahan makanan berada di dalam gubuk. Setoran dari warga. Kalau singkong ini panen sendiri, besok baru bapak antarkan ke kota. Jelas bapak. Sejak 2 tahun terakhir bapak menjadi pedagang musiman. Seperti singkong, pete, kacang, dan beberapa sayuran lainnya. Biasanya bapak akan menyetor hasil panen yang dibeli dari para warga ke kota. Usaha bapak juga lumayan berkembang.
Saat ini ada 4 orang pekerja yang membantu Bapak. Jangan dipukul seperti itu, kasihan. Ajak saja pulang. Suara dari halaman depan. Suara siapa di depan, Pak? Tanyaku pada Bapak. Biasa, itu mungkin Nirmala Asih sama Fajar, jawab Bapak. Sedang apa mereka di sana? Tanyaku lagi. Paling Nirmala Asih sedang memarahi Danar. Biasanya Danar maksa ikut kalau Fajar bekerja, terang Bapak. Jadi penasaran, seperti apa kedua adik Danar itu menghadapi tingkah kakaknya yang gila. Terlihat Danar bergelendotan pada pundak pemuda yang ada di sebelahnya. Keadaan Danar tetap masih sama seperti kemarin. Bedanya saat ini sudah memakai kaos oblong bergambar partai dan celana kolor. Mas, ayo pulang. Biarkan Mas Fajar bekerja. Nanti Pak Subadi marah. Suara Nirmala Asih. Jadi Fajar bekerja dengan Bapak. Sejak kapan? Danar terlihat semakin memegang erat lengan Fajar. Ayo pulang. Nirmala mengarahkan ranting kecil pada kaki Danar. Tentu saja membuat Danar menggelinjang. Biarkan saja. Biarkan Danar ikut bersama Fajar. Ucapanku membuat ketiganya menoleh. Fajar, aku sempat dibuat kaget dengan apa yang kulihat. Benarkah itu Fajar? Ada apa dengan wajahnya? Karena pada bagian mata sebelah kiri Fajar terlihat ada bekas luka dan kemungkinan tak berfungsi untuk melihat. Mbak, Nirmala sedang mengingat-ingat. Perhatianku langsung terarah pada gadis berwajah judes di hadapanku. Mungkin saat ini Nirmala baru saja tamat dari sekolah tingkat atas. Karena saat aku berangkat ke negara singa, ia masih mengenakan seragam biru putih. Mbak Rusmala? Benar ini Mbak Rusma? Ucapnya kemudian. Aku mengangguk, kemudian mendekat ke arahnya. Wah, makin cantik sekarang Mbak. Gak gendut lagi. Sambungnya. Nirmala mengendus-endus tepat di depanku. Gak bau banggai lagi ya lah. Kayak dulu waktu aku masih kerja mengelim papan triplex, ucapku. Wajah Nirmala seketika berubah. Pasti dia juga masih ingat saat dulu selalu menggunjingku. Meskipun ia masih sangat belia, tapi perangai Nirmala sama persis dengan kakaknya Danar. Angku dan selalu menyombongkan kedudukan orang tuanya. Begitu juga dengan Pak Kuncoro dan Bu Indarti. Buah jatuh memang tak jauh dari pohon. Masih ingat dengan saya Mbak, sahabatnya Septian, Fajar, adiknya Mas Danar, dan kakak dari Nirmala Asih. Fajar mengulurkan tangannya ke arahku. Oh iya, ada yang lupa. Anak dari Pak Kuncoro dan Bu Indarti, sekaligus pegawai Pak Subandi, orang tua Mbak Rusmala dan Septian. Lanjutnya, lengkap sekali Fajar menjabarkan. Sementara Danar masih bergelendotan di sebelah adik lelakinya. Sesekali matanya menataku, meskipun kosong. Sudah jadi pemuda gagah kamu sekarang? Tanya aku. Seperti yang Mbak Rusma lihat, jawabnya.
Maaf, kalau boleh tahu, luka di matamu itu bekas apa? Tanyaku lagi. Karena dibanding memerhatikan Danar yang mengenaskan, terus terang saja aku lebih penasaran dengan Fajar. Bekas perbuatan Mas Danar bikin susah kami terus. Kami juga harus dikutuk oleh perbuatan Mbak Arum. Mbak Rus malah bisa lihat kan Mas Danar jadi seperti ini sekarang, saut Nirmala Asih menjelaskan padaku. Aku masih terdiam memerhatikan Fajar, kemudian beralih ke arah Danar. Ini karena kecelakaan, Mbak, ungkap Fajar kemudian. Ia menoleh ke arah Nirmala, seperti sedang memberi isyarat agar adik perempuannya itu berhenti berbicara. Kalian malah berdiri di sini, Fajar. Ayo kerja. Besok dagangan sudah harus disetorkan ke kota. Kedatangan Kang Zikin, salah satu pekerja bapak, menghentikan obrolan kami. Nirmala Asih berpamitan untuk pulang. Kang Zikin ikut membantu menuntun Danar menuju gubuk belakang, tempat bapak menyimpan dagangannya. Tadi malam keluarga Kang Zikin sudah menyambang ke sini. Itu sebabnya ia tak heran saat melihatku tadi. Biasanya para pekerja selain bertugas memetik buah atau sayuran yang sudah ditebas oleh bapak, mereka juga menyortir antara yang layak jual atau tidak. Apa harus diikat seperti itu, Fajar? Tanyaku pada Fajar. Ia memasangkan tali pada pinggang Danar lalu mengikatkannya pada tiang gubuk. Biar nggak tiba-tiba pergi, Mbak, jawabnya. Juga biar nggak melepas pakaiannya, Mbak. Mas Danar suka tiba-tiba ngelepasin pakaian, saut Kang Zikin. Sebenarnya kasihan melihat Danar seperti ini. Tapi bila ku ingat lagi kata-katanya dulu, bahkan saat ini aku ingin meneriakinya. Jika bukan untuk sakit hatiku, setidaknya aku bisa mewakili Arum. Ya, aku akan berteriak dengan lantang di telinga Danar. Kemana calon persit yang diinginkan ibumu? Lihat Danar, jangankan wanita pilihan ibumu, bahkan tikus betina pun tak sudi menyentuhmu. Rasanya rahangku sampai terkatup, membayangkan betapa tersiksanya Danar ada dalam posisi seperti ini sekarang. Apa enggak sebaiknya kamu mencoba berbicara pada Arum, Jar? Ya, siapa tahu dia bisa legowo memaafkan Danar, lalu bersedia melepaskan Danar dari semua ini. Ucapan Kang Zikin menyentakku dari lamunan. Bukankah Mbak Arum sudah mengatakan kalau bukan dia yang menanam kain mori berisikan foto Mas Danar? Mbak Arum juga sudah bersedia mengatakan bahwa dia juga sempat menanam punden di depan rumahku, dan kita juga sudah membongkar tempat yang ditunjukkan oleh Mbak Arum, bukan? Tapi bukannya Kang Zikin juga tak menemukan apapun di tempat itu? Aku pribadi hanya bisa berdoa, siapapun pelakunya, semoga segera disadarkan, karena tak ada perbuatan buruk yang abadi. Gusti Allah pasti akan membalasnya lebih dari kesengsaraan yang Mas Danar rasakan selama ini. Ucapan Fajar bak petir yang menyambarku di siang hari. Amin. Semoga saja doa-doamu dikabulkan Gusti Allah, Jar. Karena doa orang-orang teraniaya itu paling cepat terkabulnya, saut Kang Zikin, yang tentunya membuat tubuhku semakin bergetar. Bagaimana kalau doa-doa Fajar itu segera diturunkan oleh Gusti Allah? Karena secara tak langsung sakit hatiku membuat banyak orang-orang ikut menanggung susah dan jadi menderita, terlebih keluarga Kuncoro. Tapi jika aku tak melakukan hal seperti itu, hanya dengan satu
Danar pasti bisa menciptakan sakit hati orang satu kampung. Bukankah aku tak salah dalam hal ini? Tapi sampai sekarang aku masih tetap mencurigai Arum. Itu sebabnya tadi aku memintamu untuk bicara dengannya. Alih-alih pengakuannya tentang puden yang ia tanam di depan rumahmu. Itu hanya akal-akalannya untuk mengelabui kita semua. Yang nyata, kita sudah menemukan Mori dengan tali benang hitam itu di depan rumahnya, ungkap Kang Zikin. Aku hanya diam mendengarkan obrolan mereka, tak berani ikut bersuara. Sedangkan tanganku mulai keringat dingin. Masih kepikiran dengan ucapan Fajar. Jadi, Arum sempat mengakui bahwa ia menanam punden di depan rumah Danar. Tentu Arum akan menyangkal tentang kain Mori itu, karena akulah yang melakukannya. Lalu apa aku sekarang harus mengatakan pada semuanya? Kejadian itu kan sudah lama. Sebaiknya kita lupakan saja. Kubur dalam-dalam. Fajar benar. Pasrahkan semuanya pada yang memberi kehidupan. Ya, meskipun saya sebagai orang tua yang mengenal Arum juga masih sangat kecewa sejak menemukan kain Mori tersebut. Bapak ikut menyaut obrolan dua orang pekerjanya. Bapak dan Kang Zikin mulai memilih beberapa timun, memisahkan dari tempat, dari yang bagus dan tak layak dijual. Biasanya kromoan yang tak layak jual akan dibagi-bagikan pada para tetangga. Sedangkan Fajar menyusun box yang terbuat dari papan yang sudah berisi dengan timun layak jual tadi. Ia juga mengikat beberapa petai menjadi beberapa bagian, kemudian menumpuknya kembali. Apa aku harus menemui Arum sekarang? Ya, sebaiknya aku menemuinya mumpung ibu juga masih ke pasar. Pak, Rusma izin ke depan, mau beli pulsa. Mengabarkan pada majikan Rusma kalau Rusma sudah sampai di tanah air dengan selamat. Ucapku pada bapak. Jalan kaki? Tanya bapak. Aku mengangguk. Kalau boleh biar aku antar, Mbak. Fajar memberi tawaran. Ia menatap ke arah bapak, dan bapak mengangguk menyetujui. Titip Mas Danar sebentar, Kang, ucapnya. Kang Zikin mengangguk. Sebelum pergi aku sempat menoleh ke arah Danar. Ia duduk menyandar pada tiang gubuk sambil berbicara kemudian tertawa. Mengenaskan bukan? Selintas teringat lagi dengan lagaknya yang selalu membanggakan ketampanannya. Seragam loreng yang dulu sempat ia kenakan. Dan menambah kegagahannya kalah dengan kaos bergambar partai yang saat ini menempel pada tubuhnya yang tampak lunglai. Jika mengingat lagi tentang perangainya di masa lalu, sedikit pun aku tak menyesali dengan apa yang kulakukan padanya. Ayo Mbak, jadi pergi sekarang? Pertanyaan Fajar menyentakku. Pemuda yang seumuran dengan adikku itu mulai menghidupkan mesin sepeda motornya. Fajar memang berbeda dengan orang tuanya juga dengan kakak dan adiknya. Entah, sebenarnya dia mewarisi watak siapa. Pembawaan Fajar sejak dulu memang sangat sederhana. Dulu ia juga tak enggan bersahabat dengan orang-orang dari kalangan bawah seperti kami. Tentu sangat berbeda dengan kakak dan adiknya yang selalu memilih saat mencari teman dengan dalil orang kaya. Kapan Septian pulang, Mbak? Tanyanya saat kami sudah berada di jalan. Mungkin di akhir bulan, jawabku. Adikku saat ini berkuliah di salah satu universitas yang berada di Jawa Tengah. Kalian bersahabat sejak kecil. Seharusnya sekarang kamu juga masih duduk di bangku kampus ya, Jar? Yah, roda akan berputar, Mbak.
Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Keadaan saya sekarang ini sedang di posisi yang paling bawah, Mbak. Gusti Allah punya caranya sendiri untuk menguji setiap hambanya. Semua ucapan yang keluar dari lisan Fajar seperti cambuk-cambuk kecil yang akan bersiap memencutku. Sebentar, Jar. Dompetku jatuh atau mungkin lupa ya? Tapi aku ingat betul, tadi dompet itu kutenteng kok. Ucapku saat menyadari bahwa dompet berisi jutaan uang itu sudah tak ada lagi di tanganku. Mati aku kalau dompet itu jatuh dan ditemukan orang, padahal semua uangku ada di sana. Jatuh di mana, Mbak? Yakin Mbak sudah bawa dompet? Tanya Fajar. Sepeda motor yang kami kendarai sudah berhenti di pinggir jalan. Sedangkan aku masih gusar mencari benda berwarna coklat yang sejak tadi aku pegangi. Jatuh di mana dompet itu? Kalau begitu kita putar arah, Mbak. Kita cari lagi. Siapa tahu jatuh di jalan dan belum ditemukan oleh orang. Ucapnya. Aku belum menjawab ucapannya sejak tadi, karena sangat khawatir kalau benar dompet itu jatuh dan ditemukan orang, maka aku sudah tak memiliki apapun lagi. Aku dan Fajar masih memperhatikan jalanan, berharap benda coklat itu bisa ditemukan. Tapi bahkan saat ini aku sudah masuk ke halaman rumah, dompet itu tak aku temukan. Cari apa, Nduk? Ibu mendekat ke arahku. Ternyata ibu baru pulang dari pasar. Dompet, Bu. Dompet Rusma gak ada. Sebentar, Bu. Rusma cari di dalam dulu. Ucapku. Kemudian berlari masuk menuju kamar. Tapi aku gak lupa. Dompet itu tadi memang sudah kubawa. Jadi mana mungkin ada di rumah. Pasti dompet itu jatuh dan sudah ditemukan orang lain. Ketemu Nduk dompetnya? Tanya ibu. Gak ada, Bu. Gimana ini, Bu? Apa mungkin jatuh di jalan dan sudah ditemukan orang? Gimana ini, Bu? Uang Rusma semua ada di dalam dompet. Perhiasan Rusma juga ada di dalam dompet. Terangku semakin gusar. Gimana Tondu kau bisa jatuh? Memangnya kamu mau kemana? Kok naik sepeda motor sama Fajar segala? Tanya ibu yang tak kalah panik. Ketemu, Mbak? Fajar sudah berdiri di depan pintu rumah. Aku menggeleng lemas. Apa mau saya beri pengumuman kehilangan di musola? Siapa tahu saja ada yang sudah menemukan dan orangnya mau mengembalikan. Ucapan Fajar tak akan membantu. Mana ada orang yang mau mengembalikan uang dengan jumlah 15 juta itu jika sudah ditemukan oleh orang lain. Gusti, apa ini salah satu dari doa-doa Fajar? Apa dengan cara ini aku dihukum? Gak usah, Jar, biar aja. Mungkin sudah ditemukan orang. Mungkin sudah bukan rezeki lagi. Ucapku. Belum dicoba jangan bilang gitu, Mbak. Apa salahnya dicoba cari dulu? Ujarnya lagi. Iya, Nduk, Fajar benar. Sambung ibu. Terserah kamu saja, Jar. Aku menjawab sambil berjalan keluar rumah. Putus asa rasanya. Untung saja semua uang sudah kukirimkan pada bapak sebelumnya. Kalau tahu akan begini, uang gaji selama 5 bulan pasti juga sudah kukirimkan lebih dulu. Apa mungkin benar ini adalah bagian dari doa Fajar? Pak, Bapak, sini.
Ini loh, dompet Rusma hilang. Jatuh katanya. Suara ibu berteriak sudah samar. Karena aku sudah berjalan jauh, berusaha menemukan dompet itu. Rusma? Rusma kan ya? Kamu kan Rus? Sudah datang. Arum? Iya ini aku Rus. Masih ingat kamu sama aku? Kamu kapan datang? Kami bertemu di jalan, tidak jauh dari rumah Arum. Terlihat Arum sangat jauh berbeda. Tubuh segarnya yang dulu kini berubah menjadi kurus kering. Bahkan rambutnya yang dari dulu selalu tergerai panjang, kini hanya diikat dengan menggunakan gelang karet. Kemarin pagi Rum, gimana kabar kamu? Tadi aku baru berencana datang ke rumahmu. Ternyata kamu jadi sama Kang Rusman ya Rum. Wah selamat ya, ucapku. Arum tak menjawab. Ia malah menatapku dengan tatapan yang sangat susah diartikan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.